Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Nonton film di Netflix adalah pilihan yang tepat saat tidak bisa pergi ke bioskop. Melalui Netflix, kamu bisa mencari banyak judul film yang bisa langsung kamu tonton sambil rebahan di rumah. Namun dengan jumlah film yang terlalu banyak, pastinya kamu butuh rekomendasi film apa aja yang layak untuk ditonton. Mau tahu apa aja film terbaik Netflix yang wajib ditonton? Simak videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Ini dia film Netflix terbaik 2021 versi dari Magenta Film. Asphalt Burning. Asphalt Burning merupakan sequel ketiga dari dua judul film sebelumnya, yaitu Burning, The Fast and the Furious, dan Burning 2. Asphalt Burning sendiri masih digarap oleh sutradara Halvard Bryan dan menampilkan sang aktor utama yaitu Roy yang diperankan oleh Anders Bassamo Christiansen. Di sequel ketiga ini dikisahkan tentang Roy yang berjuang untuk mendapatkan kembali cinta dari tunangannya. Roy yang akan segera menikah rupanya membuat suatu kesalahan cukup besar. Suatu malam, Roy sedang berpesta untuk menyambut hari sakralnya. Roy yang saat itu sudah mabuk secara tidak sadar membuat taruhan balap mobil dengan Robbie yang diperankan oleh Alexandra Maria Lara, yang tak lain adalah sahabat dari tunangannya, yaitu Sylvia yang diperankan oleh Janice Kaplan. Alhasil untuk bisa mendapatkan kembali sang tunangannya, ia harus melakukan aksi balap mobil dengan Robbie di Jerman. Film ini memiliki rating IMDb mencapai 5,1. Cocok juga nih untuk kalian yang suka film mobil-mobilan. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Outside the Wire. Outside the Wire disutradarai oleh Mikael Hafstrom. Film ini berlatar di masa depan, tepatnya pada 2036 saat Amerika Serikat menjalankan tugasnya sebagai penjaga perdamaian. Pada masa ini, tentara manusia dibantu oleh robot tempur. Suatu ketika, seorang pilot drone bernama Letnan Thomas Harp yang diperankan oleh Damson Idris ditugaskan untuk memantau pertempuran dari jarak jauh. Namun ia justru membangkang perintah atasannya dan turun tangan dalam sebuah konflik. Atas perbuatannya itu, Thomas dikirim ke zona militer berbahaya. Disitulah ia bertemu dengan Kapten Leo yang diperankan oleh Anthony Mackie yang membawanya menyusup ke zona demilitarisasi untuk menemukan Viktor Koval, seorang panglima perang yang berniat meluncurkan senjata nuklir. Film ini memiliki rating IMDb mencapai 5,4. Cocok juga untuk kalian yang suka film perang-perangan. Affliction merupakan film horor Indonesia terbaru besutan sutradara Teddy Surya Atmaja. Film ini rilis perdana pada 21 Januari 2021. Film ini memasangkan aktris pemenang Piala Citra, Raihanun, dan aktor Ibnu Jamil sebagai pemeran utama. Kisahnya berpusat pada misteri yang menyelimuti kehidupan ibu mertua dari Nina yang diperankan oleh Raihanun, serta ia memutuskan untuk pulang kampung. Hasan yang diperankan oleh Ibnu Jamil menikah dengan Nina dan memiliki 2 anak. Suatu hari, Hasan mendapat kabar bahwa kondisi ibunya yang dipanggil Bunda, yang diperankan oleh Tuti Kirana, semakin memburuk, dan dia diminta untuk pulang kampung.
Hasan yang memiliki hubungan berjarak dengan Bunda ternyata merahasiakan hal ini dari Nina dan anak-anaknya. Hasan awalnya enggan untuk pulang, tapi atas desakan Nina, ia pun bersedia kembali ke kampungnya. Sesampainya di sana, Bunda terlihat linglung dan sedikit pikun. Nina mencoba mencari tahu tentang kondisi terkini ibu mertuanya dari asisten rumah tangga yang selama ini merawatnya. Sang asisten mengungkapkan bahwa Bunda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Tapi ternyata masalah yang dihadapi Nina dan Hasan bukan itu saja. Mereka juga mendapatkan teror dari sesuatu yang tak terlihat. Film ini memiliki rating IMDb mencapai 6,9. Cocok buat kalian yang suka film horor. Nya itu sampai stres. Gila. Udah, aku capek. Ma Rainey's Black Bottom. Disutradarai George C. Wolfe, film ini merupakan adaptasi dari naskah karya penulis legendaris August Wilson tentang kemelut hidup Gertrude Ma Rainey. Pada 1920-an, Ma Rainey tercatat sebagai musisi Afrika Amerika pertama yang berhasil mendulang kesuksesan sebagai penyanyi blues profesional. Namun dalam perjalanan karirnya hingga menjadi Mother of Blues, banyak rintangan yang harus dihadapi Ma Rainey. Dalam film yang dirilis 18 Desember 2020 ini, kisah Ma Rainey atau yang diperankan oleh Viola Davis diawali dengan konflik yang terjadi di sebuah studio rekaman di Chicago. Saat itu, Ma terlibat adu mulut dengan manajer dan produser musik yang terlalu mengontrol kebebasan bermusiknya. Livy yang diperankan oleh Chadwick Boseman memperhatikan peristiwa ini dari kejauhan. Tak berselang lama, sebuah ide gila muncul di benaknya. Berbekal ambisi yang menggebu-gebu, Livy mulai mencari cara untuk merebut popularitas Ma Rainey. Ma Rainey's Black Bottom menjadi persembahan terakhir Chadwick Boseman di dunia film setelah sebelumnya ia bermain dalam The Five Bloods. Film ini memiliki rating IMDb mencapai 6,9, jadi direkomendasikan banget nih buat kalian tonton. The White Tiger. Diadaptasi dari novel karya Aravind Adiga, film drama The White Tiger tayang di Netflix pada 22 Januari lalu. Balram Halwai yang diperankan oleh Adarsh Gourav merupakan seorang pemuda yang tumbuh dalam kemiskinan di sebuah desa terpencil bernama Gaya. Sejak kecil, Balram terbiasa menghabiskan hari di rumahnya yang sempit bersama orang tua, nenek, serta sanak saudaranya. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, Balram tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar. Sayangnya, masalah ekonomi yang menimpa keluarga memaksa pemuda itu untuk meninggalkan bangku sekolah di usia dini. Balram pun akhirnya mencoba peruntungannya di kota Dhanbad sebagai pegawai toko. Selama menjalani pekerjaan ini, Balram sering mendengar obrolan pengunjung toko soal isu ekonomi dan pemerintahan. Inilah yang mendorong Balram untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan menjadi sopir pribadi orang-orang kaya. Dewi Fortuna seakan berpihak pada pemuda itu karena ia berhasil dipekerjakan oleh Ashok yang diperankan oleh Raj Kumar Rao dan Pinky yang diperankan oleh Priyanka Chopra Jonas. Awalnya Balram mengira kehidupannya sudah mulai membaik, terlebih saat Ashok membawanya pindah ke New Delhi. Namun seiring berjalannya waktu, ia harus menyadari jika dunia yang dikenalnya selama ini penuh dengan ketidakadilan. Film ini memiliki rating IMDb mencapai 7,1. तुमने फिर से वैसा ही किया? फिर से कुछ दिखा क्या तुम्हें? हाँ सर, आप वो वहाँ रास्ता देखना है सर? हाँ? The Dig.
The Dig merupakan film terbaru Netflix yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya John Preston. Novel yang dipublikasikan pada 2007 itu menceritakan tentang penggalian arkeologi paling terkenal dalam sejarah Inggris modern, yakni penemuan kuburan kapal Anglo-Saxon di Sutton Hoo. Film ini digarap sutradara Simon Stone bersama penulis naskah Moira Buffini. Sementara Carey Mulligan, Ralph Fiennes, dan Lily James didapuk sebagai pemeran utama. Carey Mulligan berperan sebagai Edith Pretty, janda kaya pemilik tanah di negara bagian tempat kuburan kapal itu berada. Kemudian Ralph Fiennes berperan sebagai Basil Brown, arkeolog amatir yang dia sewa untuk menggali situs itu. Ada pula Lily James yang juga berperan sebagai arkeolog amatir bernama Peggy Preston. Seperti di novel, film The Dig akan berlatar pada tahun 1939 menjelang Perang Dunia Kedua. Saat itu, Edith Pretty menemukan kalau tanah miliknya merupakan tempat dikuburnya kapal yang termasuk di dalamnya artefak Anglo-Saxon. Awalnya, ia mendanai sendiri penggalian tersebut, namun ketika disadari seberapa pentingnya penemuan itu, pihak-pihak dari pemerintah mulai turun tangan. Film ini memiliki rating IMDb mencapai 7,3. Thank you, Mr. Brown. Well, there's a lot of earth to shift now. But who knows? I'm pretty sure it continues further. Mank mengisahkan perjalanan penulis naskah film Citizen Kane yang dirilis pada tahun 1941, Herman J. Mankiewicz, atau yang diperankan oleh Gary Oldman, yang meminta orang-orang sekitarnya mulai memanggilnya dengan sebutan Mank. Film Mank berlatar belakang di Hollywood di tahun 1930 melalui sudut pandang seorang Mank yang menjadi pecandu alkohol, tetapi ia harus menyelesaikan naskah Citizen Kane. Trailer yang dirilis pada bulan lalu menampilkan perjuangan Mank untuk menulis naskah meski berbaring di tempat tidur. Mank menjadi karya baru David Fincher setelah membuat Gone Girl pada tahun 2017. Naskah Mank ditulis oleh mendiang ayah David Fincher, Jack, sebelum meninggal pada tahun 2003. Kemudian David melanjutkan naskah tersebut untuk direalisasikan. Scoringnya dibuat oleh Trent Reznor dari Nine Inch Nails dan Atticus Ross. Reznor merilis situs yang berisi 210 potongan foto dari film Mank yang diputar dengan scoring buatannya. Selain Gary Oldman, Mank dibintangi oleh Tom Burke, Arliss Howard, Amanda Seyfried, Charles Dance, Lily Collins, dan Tom Pelphrey. Kabarnya Mank menjadi strategi David Fincher untuk masuk ke jajaran nominasi Oscar 2021, mengingat selama ini David Fincher baru meraih nominasi dan belum pernah memenangkan penghargaan Oscar. Film ini memiliki rating IMDb mencapai 6,9, jadi direkomendasikan banget nih buat ditonton. We have a contract that you understood and agreed to. If you fight this, it will go to what your new guild calls arbitration, and you, my friend, will lose. Script. Seru-seru kan filmnya? Jadi mau nonton film yang mana dulu nih, gengs? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.